Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para alim, para asatidz, para sepuh, bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul hajah, Bapak Dedi sekeluarga, yang mana pada malam hari ini beliau mengakikohi putra beliau yang bernama Muhammad Abil Ubaidillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan putra beliau menjadi putra yang soleh. Beliau membahagiakan kedua orang tuanya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sempat dibisikin, katanya disuruh diringkas agar supaya tidak terlalu malam, sebab masakannya sudah matang katanya. Insya Allah yang hadir ini sudah mencium aroma masakan dari dapur. Insya Allah tidak panjang yang hendak kami sampaikan. Akikah ini adalah salah satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya hukum dari akikah ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, semua bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tergadai sebelum dia dilaksanakan akikahnya. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Dedi sekeluarga ini melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga putra beliau ini terbebas dari akikah yang disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para alim ulama, para ulama mengatakan bahwasanya makna dari tergadaikan di sini yaitu seorang anak tidak akan bisa atau belum bisa mensyafaati orang tuanya, kedua orang tuanya sebelum diakikohi oleh kedua orang tuanya. Ini adalah manfaat atau faedah dari dilaksanakannya pelaksanaan peringatan akikah seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kemudian yang menjadi kewajiban dari kedua orang tua dirangkum oleh para ulama, ada 4 kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama, memberi nama dengan nama yang baik. Dan alhamdulillah, nama putra dari Bapak Dedi ini didahului dengan nama Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, besok di akhirat ketika di padang mahsyar dikumpulkan seluruh umat manusia yang hendak antri, hendak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada suara yang memanggil, man ismuhu Muhammad, siapa yang namanya Muhammad, berdirilah.
Siapa saja yang bernama Muhammad pada saat itu akan berdiri. Kemudian setelah berdiri disuruh masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita mau masuk surga terlebih dahulu apa yang akhir? Kalau pengen masuk surga terlebih dahulu katanya para ulama, maka kasih nama kita itu dengan nama Muhammad. Walaupun andai kata sekarang nama kita belum ada nama Muhammadnya, kita niati. Kita undang saudara-saudara kita, teman-teman kita sebagai saksi bahwasanya ini namaku sekarang ditambah dengan nama Muhammad. Agar supaya apa? Besok ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk golongan yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian nama-nama apa saja yang baik menurut Nabi Muhammad SAW dan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja nama yang baik ini sebagaimana disebutkan tadi adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nama-nama keluarga beliau. Jadi kalau kita mau memberi nama anak kita, nggak usah bingung-bingung. Terkadang kita, ya, anak kita baru lahir, bingung. Ya, namanya siapa ya? Namanya apa ya? Ya kan? Nggak usah bingung-bingung. Cari nama yang terbaik. Namanya siapa? Nama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kasih nama Muhammad, Ahmad, Mustafa, Abdullah, Ibrahim, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mustafa dan lain sebagainya. Cari nama-nama, cari keterangan-keterangan tentang nama-nama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau putri misalkan kasih nama Aisyah, Khadijah, Ruqayyah dan lain sebagainya. Nama-nama putri-putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau usah bingung-bingung. Terkadang kita bingung yang tidak perlu sebenarnya untuk bingung. Jadi akhir-akhir zaman ini kadang sesuatu yang tidak perlu untuk bingung gitu. Ada ini sedikit bingung, ada ini sedikit bingung. Umat Nabi Muhammad SAW tidak perlu bingung menghadapi segala macam tingkah laku, segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di dunia ini ada jalan keluarnya yang pasti akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana caranya? Bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita mempunyai permasalahan, hadir majelis ilmu. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu malam ini karena tadi sudah disingkat saja Ustaz ya, biar nggak terlalu malam. Kemudian yang ketiga, yang kedua, kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, yaitu memberi rizki yang halal, menafkahi dengan nafkah yang halal. Wajib hukumnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, talabul halal fariidatun likulli muslim. Mencari rizki yang halal adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Berarti kalau mencari rizki yang haram, hukumnya adalah haram, berdosa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan, man akal al-haram asal jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makanannya terbuat dari makanan-makanan yang haram, minumannya dari haram, makanannya dari yang haram, maka akan asad jawarihuhu, akan bermaksiat. Jawarihuhu, seluruh ujung, dari ujung rambut sampai ujung kakinya pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa orang yang makan makanan yang halal, man akalal halal ta'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makanannya, minumannya dari barang-barang yang halal, maka akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh anggota
tubuhnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi menurut para ulama, kalau kita ini introspeksi diri. Kalau kita misalkan pribadi kita misalkan yang tahu maksiat dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu diri pribadi kita. Kita cek introspeksi diri kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cek makanannya. Halal apa haram? Minumannya halal apa haram? Dari minuman-minuman yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman-minuman yang halal apa minuman yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari minuman kerasnya, dari narkobanya dan lain sebagainya. Kalau sudah minumannya haram, pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau makanan dan minumannya halal, maka pasti akan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kewajiban kedua orang tua kepada anaknya. Kemudian kewajiban yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mendidik anaknya menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anaknya agar supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mendidik putra-putri kita, kita taruh di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, kita taruh putra-putri kita di pondok-pondok pesantren, sehingga putra-putri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, adalah menyenangkan hati kedua orang tua. Itu adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya, kalau anak itu sudah tahu tentang hukumnya, tentang aturan-aturan, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti anak tersebut akan birrul walidain, menyenangkan hati orang tua. Jadi kalau misalkan anak-anak kita, putra-putri kita kok misalkan menyakiti hati kita, kita harus periksa. Apakah anak-anak kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah anak-anak kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah anak-anak kita sudah kenal dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kewajiban yang keempat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru digoyang sedikit sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkahnya pembacaan Maulid, insyaallah akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kewajiban yang keempat seorang orang tua kepada anaknya adalah mencarikan jodoh yang baik bagi anak-anaknya. Kalau laki-laki dijadikan calon istri yang baik. Kemudian kalau seorang wanita, gadis, dijadikan pria yang baik. Untuk mengetahui seseorang itu, calon menantunya itu baik atau buruk, para ulama mengatakan cukup dilihat dari kedua orang tuanya dan teman akrabnya. Kalau kedua orang tuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah anaknya juga akan menjadi putra putri yang baik. Yang kemudian yang kedua, cukup dilihat teman akrabnya. Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman akrabnya. Terkadang anak yang sudah baik kemudian bergaul dengan teman yang kurang baik, maka akan menjadi anak yang tidak baik atau kurang baik akhlaknya kepada orang tua. Contohnya, ibaratnya, analoginya adalah seperti buah yang baik apabila dikumpulkan dengan buah yang busuk, maka lama kelamaan buah yang baik ini akan menjadi buah yang busuk. Maka cukup dilihat
seorang anak ini, calon menantunya ini adalah baik atau tidak, cukup dilihat dari kedua orang tuanya dan teman akrabnya. Semoga kita semua mendapatkan putra putri yang solehah yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala macam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita besok dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.